Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada dosen pengampu teknik reaksi kimia, yaitu Ibu Rita dan Ibu Yona. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mengenai tentang spek stem, spek velocity, dan residency stem. Baiklah, sebelumnya teman-teman ada mengerti nggak apa itu mengenai materi kita pada hari ini? Nah, mengapa kita harus mengetahui itu apa konsep penting dalam teknik kimia ini? Jadi di dalam teknik kimia, kasusnya dalam desain atau analisis tentang reaktor, pemahaman tentang spek stem, spek velocity, dan residence stem. Ini adalah kunci. Jadi konsep ini memungkinkan kita untuk mengoptimalkan kinerja reaktor, memprediksi hasil reaksi, dan merancang proses yang efisien. Untuk penjelasannya yaitu di mana di antara perbedaan dan hubungan antara spek stem, spek velocity, dan resident time. Jadi spek stem itu merupakan suatu hal yang fokus pada kapasitas reaktor dan laju alir masuk, ukuran waktu untuk memproses volume reaktor. Sementara spek velocity itu merupakan kebalikan dari spek stem, di mana menunjukkan beberapa banyak volume reaktor yang dapat diolah persatuan waktu. Indikator efisien. Terus sedangkan resident time ini di mana waktu rata-rata partikel berada dalam reaktor. Ini secara langsung memengaruhi konversi reaksi dan ukuran reaktor. Jadi hubungan ketiga ini sangat erat, terutama pada sistem distilasi konstan. Dalam kasus tersebut, spek stem serangkai menjadi perkiraan yang baik untuk resident time. Selanjutnya, kegunaan praktis dan aplikasi dalam desain reaktor, di mana desain ukuran reaktor memenuhi untuk menentukan dimensi reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai konversi yang diinginkan. Terus kegunaannya itu di mana optimasi proses. Di sini menyesuaikan laju alir dan volume reaktor untuk memaksimalkan hasil produk atau meminimalkan biaya. Terus prediksi konversi reaksi. Dengan mengetahui waktu yang dihabiskan di reaktor, kita bisa memprediksi sejauh mana reaksi akan berlangsung. Terus kegunaannya itu untuk kontrol kualitas produk. Di sini kita harus memastikan di mana produk memiliki spesifikasi yang konstan dengan mengontrol waktu reaksi. Ini merupakan contoh soal untuk perhitungan spek stem dan spek velocity. Di mana soalnya sebuah reaktor aliran pipa flow reaktor memiliki volume 200 mili, di mana umpan cair mengalir ke reaktor dengan laju 50 liter per menit. Jadi hitunglah spek stemnya dan spek velocity reaktor tersebut. Secara penyelesaian, di mana rumus pada spek stem ini itu merupakan volume per kecepatan. Jadi dengan volume 200 mili kita bagi dengan 50 liter per menit. Jadi dapatkan dalam per liternya itu sebanyak 4 menit untuk 1 liter. Terus untuk mengenai spek velocity, jadi spek stem ini dengan rumus 1 per spek stem dengan 1 dibagi 4 yaitu 0,2 menit. 0,25 menit. Hal ini diketahui di mana tadi volume reaktor 20 liter dan kecepatan laju alir pada umpan cair itu 50 liter per menit. Maka makna ini
Setiap 4 menit, volume reaktor setara dengan umpan yang masuk telah diproses, atau reaktor dapat memproses seperempat volume umpan per menit. Contoh soal kedua, yaitu kita harus menghitung residence time dan apa maknanya. Di sini pada soal kita di mana reaktor tangki berpengaduk atau CSTR bervolume 100 mili. Umpan masuk dengan laju 10 liter per menit, dan asumsikan distilasi konstan sehingga laju alir volumetrik di dalam reaktor sama dengan laju alir masuk. Nah, hitung residence time reaktor tersebut. Jadi kita ketahui di mana volume pada CSTR ini 100 liter dengan kecepatan laju alir umpan masuk itu 10 liter per menit. Dia nggak masuk. Yang ditanya residence time-nya. Jadi rumus residence time yaitu di mana volume per kecepatan. Dengan 100 liter volume reaktor CSTR ini kita bagikan dengan 10 liter per menit untuk laju umpan. Didapatkan di mana satuan 1 liternya itu 10 menit. Jadi makna ini di mana rata-rata setiap partikel fluida akan menghabiskan waktu 10 menit di dalam reaktor. Waktu tinggal ini secara langsung mempengaruhi tingkat volume produk yang dihasilkan. Semakin lama waktu tinggal, maka semakin besar peluang reaktor untuk bereaksi, asalkan reaksi belum mencapai kesetimbangan. Jadi dapat disimpulkan tentang pentingnya memahami parameter ini. Yang pertama itu fondasi desain reaktor. Jadi spek time atau spek velocity dan residence time adalah dasar untuk merancang dan menganalisis semua jenis reaktor kimia. Terus yang kedua, kunci efisien proses, di mana kita harus memahami yang baik. Dengan pemahaman yang baik ini membantu dalam mengoptimalkan operasi dan meningkatkan efisiensi proses industri. Terus yang ketiga itu sebagai alat pemecah masalah. Dengan parameter atau perhitungan yang kita lakukan tadi, kita dapat mendiagnosa masalah reaktor dan menemukan solusi yang efektif. Dengan memahami konsep-konsep ini, bukan hanya tentang menghitung angka, tetapi juga tentang makna di balik angka-angka tersebut untuk mengambil keputusan rekayasa yang tepat. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.